Halo semuanya, aku Alister dan selamat datang kembali di segmen Misteri Ali. Pada malam hari ini aku akan membacakan sebuah kisah horor. Ya sebetulnya bukan horor sih, tapi menurutku kisah ini itu serem banget karena kisah asli yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, cerita yang satu ini itu terjadi di Korea Selatan sekitar tahun 2004 yang dialami oleh seorang ibu muda yang tinggal di sebuah apartemen di distrik Mapo, kota Seoul. Kita sebut aja nama ibu ini Ibu Kim ya. Nah jadi suaminya Bu Kim ini bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang ada di sana, sedangkan putrinya itu masih sangat kecil. Itu sebabnya ia memutuskan untuk full time menjaga anaknya dulu karena sang suami ini bekerja dari pagi hingga larut malam. Suatu hari ketika Bu Kim ini bersama putrinya baru saja pulang, mereka menunggu lift untuk naik ke unit apartemennya. Setelah pintu lift terbuka, ternyata sudah ada seorang pria di dalam lift itu. Dia tidak terlalu memedulikan pria itu dan bergegas masuk ke dalam lift. Diikuti sang putri yang dengan erat memegang tangan ibunya. Bu Kim menekan tombol lantai yang ditujunya dan lift perlahan menutup kembali. Saat berada di dalam lift, dia mulai agak risih dengan pria yang ada di sampingnya. Bagaimana tidak, pria itu tidak pernah mengangkat kepalanya yang membuat pandangannya selalu mengarah ke lantai lift. Pria itu memakai masker, tangannya itu mendekap sebuah barang yang dibungkus kertas koran, dan anehnya dia memakai jas hujan berwarna kuning. Satu lantai demi satu lantai merangkak naik, Bu Kim kemudian menyadari keanehan lainnya. Yang pertama, tidak ada tombol lift yang menyala di lift tersebut selain tombol lantai yang ditekan oleh Bu Kim ini. Jadi bisa dipastikan bahwa pria misterius itu tidak menekan tombol lantai manapun. Dan keanehan kedua yang Bu Kim ini sadari adalah cuaca pada hari itu sangat cerah, tidak hujan sama sekali. Tapi kenapa pria itu menggunakan jas hujan? Merasa sangat ketakutan, dengan cepat Bu Kim ini mengambil handphonenya dan berpura-pura menelpon sang suami. Dia berbicara bahwa saat ini Bu Kim sudah berada di lift dan meminta sang suami untuk membukakan pintu jika dia sudah sampai di depan unit apartemennya. Seolah-olah suaminya itu ada di rumah, padahal sebenarnya sang suami itu masih di kantor. Ketika lift sudah sampai di lantai tujuannya Bu Kim, sambil menggendong putrinya, ia dengan cepat keluar dari lift tersebut dan berjalan menuju unit apartemennya. Sang pria berjas hujan itu keluar juga dari lift dan berjalan pelan dengan langkah yang sama di belakang Ibu Kim. Begitu sampai di unit apartemennya, Bu Kim ini dengan cepat menggedor-gedor pintu dan berteriak kepada sang suami untuk segera membukakan pintu karena dia sudah ada di depan unit apartemennya. Melihat hal tersebut, pria misterius itu berbalik arah dan kembali berjalan ke arah lift. Setelah menghela napas, Bu Kim mulai menekan tombol keypad pintu, memasukkan kode PIN untuk bisa masuk ke unit apartemennya. Tetapi karena gemetaran dan ketakutan, Bu Kim ini terus-terusan menekan angka yang salah. Jadi ia belum bisa masuk ke unit apartemennya. Selain itu yang menjadi masalah dan membuatnya cemas adalah selalu ada bunyi sebagai penanda bahwa dia salah memasukkan kode. Selama sibuk memasukkan kode akses pintu, Bu Kim menyadari satu hal. Dia belum mendengar suara pintu lift terbuka dan tertutup di lantai ini, dan benar saja, pria berjas hujan itu terlihat lagi. Pria itu pasti sudah tahu bahwa tidak ada siapapun di dalam unit apartemennya saat ini. Lama-kelamaan langkah kakinya bergerak sangat cepat dan berlari ke arah Ibu Kim yang sedang menggendong putrinya. Ibu Kim ini berteriak ketakutan. Dengan cepat ia menekan kode akses yang benar dan langsung masuk ke dalam unit apartemennya. Dalam waktu sepersekian detik, pria berjas hujan kuning itu sudah tepat berada di depan unit apartemennya. Dengan sekuat tenaga, Bu Kim ini membanting pintu dan berhasil menutupnya. Karena penasaran, Ibu Kim ini mengintip melalui lubang pintu dan melihat bahwa pria itu sedang memegang pisau dapur. Setelah berdiri beberapa saat di depan pintu apartemennya, dia pun berjalan pelan kembali masuk ke dalam lift. Setelah kejadian itu, tidak lama pada bulan Juli di tahun yang sama, ibu muda itu melihat berita seorang pembunuh berantai bernama Yoo Yong Chul berhasil ditangkap
Pria itu mengaku telah membunuh 20 orang dan secara spesifik dijelaskan bahwa ia selalu menggunakan jas hujan berwarna kuning dan membunuh korbannya dengan menggunakan pisau dapur. Oke teman-teman, itu tadi adalah kisah seram yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian silahkan komen di bawah. Itulah alasan kenapa aku lebih takut sama manusia dibandingkan hantu. Kalian sependapat nggak sih? Coba komen di bawah juga. Oke, gitu aja. Kita ketemu lagi. Oh ya, terima kasih buat kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye semuanya. Melihat hal, jadi bisa dipastikan bahwa si pria misterius berbalik arah. Melihat hal tersebut, pria misterius itu mulai berbarik. Ketika lift